Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Al-ayah amma ba'd. Ashabal kurama wal fudhala, para alim, para ulama yang kita ta'zimi, yang kita ikuti fatwa-fatwanya, anak-anakku, para santri, santri putra, santri putri dimanapun saja berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang penuh berkah ini kita masih senantiasa dijaga oleh Allah iman, Islam dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan semenjak bulan suci Ramadan benar-benar akan membawa pada satu perubahan, peningkatan kualitas iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pasca Ramadan ini kita akan selalu berusaha mengistiqomahkan amal-amal ibadah, semangat ibadah sebagaimana di bulan suci Ramadan. Karena sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah. Jadi amal yang paling baik di mata Allah itu bukan banyaknya amal, tetapi amal yang kita kerjakan secara kontinu, secara istiqomah. Alhamdulillah para santri semuanya, setelah Ramadan kita memasuki di bulan Syawal ini, tentunya kita tetap semangat ibadah sebagaimana di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita Ramadan semangat berlomba-lomba ibadah, karena dibalik semuanya Allah janjikan tentang nilai-nilai ibadah yang tidak sama di bulan Ramadan, sehingga akhir Ramadan kita kendor begitu saja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengistiqomahkan amalan-amalan seperti halnya kita berada di luar Ramadan, meskipun ini sudah memasuki di bulan Syawal. Anak-anakku, para santri semuanya, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang sudah berakhir dan sekarang masuk bulan Syawal ini, tentunya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita sebagaimana dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawaladathu ummuhu. Kita bersih dari segala dosa, dan sebagaimana bersih kita seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibu, seorang anak yang fitri, sehingga kita semuanya memiliki satu paket, satu gelar, yaitu Idul Fitri, kembalinya kita kepada kesucian. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah janjikan Ramadan akan membersihkan semua dosa-dosa, utamanya dosa kepada Allah, PR kita setelah Ramadan ini bagaimana dosa-dosa kita dengan sesama.
Ini momentum yang luar biasa ketika kita memiliki satu gelar Idul Fitri, kita harus mensucikan tidak hanya dosa dengan Allah, tetapi dosa dengan sesama. Dosa dengan Allah barangkali kita bisa berpuasa, kita tebus dengan istighfar, kita tebus dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi dosa dengan sesama, dosa dengan manusia, tidak hanya dengan kita istighfar, tidak bisa kita hanya berpuasa, tetapi kita harus menyatakan, menyampaikan segala permohonan maaf kita kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita salahi, sehingga lengkap Ramadan dosa dengan Allah dimaafkan. Akhir Ramadan setelah kita bulan Syawal ini, kita akan dimaafkan semua dosa-dosa kita, utamanya dengan dosa sesama. Para santri semuanya yang dirahmati oleh Allah, momentum yang sangat istimewa setelah Ramadan, masuknya di bulan Syawal. Syawal ini artinya bulan peningkatan, bulan harapan, bulan yang harus lebih baik daripada bulan yang kemarin. Ini yang terpenting. Sehingga menjaga keistiqomahan amal sebagaimana semangat kita di bulan suci Ramadan, itulah PR kita, itulah tugas kita yang paling utama. Dan yang kedua, setelah kita datang bulan Syawal ini, kita masih punya PR, kita masih punya tugas, yakni meminta maaf kepada sesama. Sehingga momentum bulan Syawal mari kita jadikan sebagai ajang meningkatnya ukhuwah Islamiyah, meningkatnya ukhuwah qalbiyah, meningkatnya ukhuwah basyariyah di antara umat Islam khususnya dan kepada semuanya. Nah, bagaimana cara kita meminta maaf kepada sesama? Meminta maaf kepada sesama itu sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'afina 'anil nas. Memintalah maaf kepada sesama itu memang tidak harus menunggu momentum Syawal, tetapi kapanpun itu bisa dilakukan. Tapi rangkaian halal bihalal itu biasanya dilakukan setelah kita memasuki bulan Ramadan, bersungguh-sungguh Ramadan, selesai Ramadan, kita yakini dosa kita dimaafkan oleh Allah, sehingga satu hal yang perlu kita follow up, bagaimana dosa dengan sesama? Harus kita saling memohon maaf. Sehingga mohon maaf ini tidak bisa hanya melalui medsos. Yang terbaik adalah saling ketemu, saling memohon maaf, tangan berjabat, hati saling memaafkan. Itulah cara-cara yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, mamin muslimah ini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Kalau kita ketemu sesama muslim, hendaklah ia berjabat tangan, menyampaikan, menyatakan semua kesalahan, semua dosa yang telah dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Kalau itu sudah dilakukan dawuh Kanjeng Nabi, kita akan diampuni dosanya. Qabla ayatafarraqa, sebelum kita berpisah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan Syawal mari kita jadikan momentum untuk menguatkan ukhuwah, menyambung silaturahim, dan tentunya yang terpenting adalah saling memohon maaf lahir batin kepada sama. Saya teringat ketika Kanjeng Nabi sebelum datangnya Ramadan, ketika menyampaikan khutbah Jum'ah, tiba-tiba beliau berhenti karena ada seruan dari malaikat Jibril. Salah satu seruannya adalah tidak akan menerima
puasa seseorang sebelum ia memaafkan atau bersaling memaafkan kepada sesama. Untuk itulah para santri semuanya, inti daripada yang kami sampaikan adalah yang pertama, berusaha mengistiqomahkan amalan-amalan ibadah seperti halnya di bulan suci Ramadan, meskipun sekarang kita sudah tidak berada di bulan suci Ramadan. Ahabul a'mal illallahi adawamuha wa ingkola. Kita akan terus-menerus berbuat kebaikan meskipun amalan itu tidak banyak. Satu contoh, ketika Ramadan kita semangat membaca Al-Quran, menulis Al-Quran. Bagaimana pasca Ramadan? Mari kita jadikan momentum setelah Ramadan ini tetap sebagaimana seperti bulan Ramadan, sehingga sedekah, mencari ilmu, membaca Al-Quran, bahkan puasa di luar Ramadan, ada Senin, ada Kamis dan seterusnya, tetap akan bisa kita lestarikan. Dan yang kedua, momentum setelah Ramadan, setelah dosa kita diampuni oleh Allah pasca Ramadan, mari kita sempurnakan saling meminta maaf kepada orang tua, kepada tetangga, kepada handai tulan, kepada teman semuanya, bapak ibu guru dan seterusnya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar Idul Fitri, benar-benar orang yang kembali suci. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal ibadah selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah sebagai amalan yang membebaskan diri kita, membebaskan kita dari orang-orang yang pendosa, menjadi orang-orang yang berkualitas keimanan dan ketakwaan kita. Barangkali, dan kita berdoa lagi sekali lagi, mudah-mudahan tahun depan kita akan bisa jumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf, tetap semangat menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan mari kita saling bermaaf-maafan. Dan doa kita pada hari ini, Allahumma ja'al minal aidin wal faizin wa maqbulin kullu amin wa antum bi khair wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.